Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dalam perjalanan panjang sejarah Tiongkok, ada masa-masa tertentu yang selalu dikenang dengan rasa ngeri. Bukan karena satu peristiwa tunggal, melainkan karena pola kehancuran yang berulang seolah mengikuti irama tak terlihat. Pola inilah yang oleh orang-orang kuno disebut bencana Cik Mak Hong Yang, sebuah istilah yang tidak populer di kalangan rakyat, tetapi cukup untuk membuat para kaisar dan pejabat tinggi kehilangan tidur. Menurut sistem batang langit dan cabang bumi yang berputar setiap 60 tahun, tahun 2026 jatuh pada Pingwu, disusul tahun 2027 sebagai Tingwei. Dalam banyak catatan klasik, 2 tahun ini selalu ditempatkan dalam kategori tahun berisiko tinggi, masa ketika kekacauan politik, bencana besar, atau runtuhnya tatanan lama kerap terjadi. Namun pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apa yang akan terjadi, melainkan mengapa sejarah tampak berulang pada titik-titik waktu tertentu. Apakah ini kebetulan statistik, ataukah ada hukum tersembunyi dan bekerja di balik pergantian zaman? Sosok yang menyadari pola itu lebih awal dari siapapun. Untuk memahami misteri ini, kita harus kembali hampir 1000 tahun ke masa dinasti Song Utara, kepada seorang tokoh yang keberadaannya sendiri terasa seperti paradoks sejarah, Chang Cixian. Dalam kitab Han Tianxi Xijia dan Tong Qian, Chang Cixian tercatat sebagai Tianxi generasi ke-30 aliran Cheng Yi, penerus resmi garis Chang Tianxi. Namun yang membuatnya istimewa bukan hanya garis keturunannya, melainkan cara ia hadir di dunia ini. Ia lahir pada 1092 Masehi. Sejak lahir hingga usia 5 tahun, ia tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Bukan karena sakit, bukan karena trauma, ia hanya diam. Dalam masyarakat tradisional, anak seperti ini biasanya dianggap membawa nasib buruk. Keluarganya pun mulai bersiap menerima kenyataan pahit, mungkin ia memang bisu. Hingga suatu pagi yang sunyi, ketika suara kokok ayam memecah udara, bocah itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan dunia di sekitarnya seolah berhenti berputar. Kata pertama Chang Cixian bukanlah panggilan ibu, bukan pula jeritan anak kecil. Ia melantunkan puisi lengkap, seolah telah lama disiapkan. Suara roh memiliki 5 kebajikan, makna menyatu tanpa meninggalkan bunyi. 5 akar membuka mulut lebar, membangunkan manusia dari mimpi. Semua yang mendengar terpaku. Seorang anak 5 tahun berbicara untuk pertama kalinya, dan yang keluar adalah syair penuh makna. Kalimat terakhirnya, membangunkan manusia dari mimpi, kelak dipahami sebagai inti misi hidupnya. Ia tidak datang untuk menghibur, apalagi menyenangkan. Ia datang untuk mengingatkan, bahkan ketika peringatan itu tak ingin didengar. Kaisar yang hidup dalam keindahan, namun buta terhadap bahaya. Orang yang paling membutuhkan kebangkitan saat itu adalah Song Huichong, penguasa dinasti Song Utara. Huichong adalah kaisar yang sangat dicintai seni, tetapi tidak dicintai oleh sejarah. Ia ahli kaligrafi, pelukis brilian, kolektor artefak, pencipta gaya estetik baru. Namun urusan negara membuatnya bosan. Pemerintahan baginya hanyalah latar belakang dari panggung seni dan taoisme. Ia terobsesi pada keabadian, ritual, dan ramuan alkimia. Ia bahkan menobatkan dirinya sebagai Kaisar Tao Chun, seolah kekuasaan duniawi dan spiritual bisa menyatu tanpa konsekuensi. Di istananya, banyak pendeta dan pejabat pandai berkata manis. Mereka menjual ilusi keabadian dan stabilitas. Namun Chang Cixian tidak. Ketika ditanya tentang teknik hidup abadi, jawabannya dingin dan langsung. Itu bukan jalan seorang penguasa. Seorang kaisar cukup memerintah dengan kebajikan seperti Yao dan Sun. Kalimat itu bukan sekadar nasihat, itu peringatan keras. Pada suatu waktu, Chang Cixian menyampaikan memorial rahasia kepada Huichong. Isinya singkat, namun bobotnya luar biasa. Tanda Cik Mak Hong Yang telah muncul, mohon perbaiki kebajikan. Cik Mak Hong Yang merujuk pada kombinasi Pingwu dan Tingwei.
Unsur api yang terlalu kuat, api yang bila tak dikendalikan akan melahap segalanya. Yang penting dicatat, Chang Chisian tidak pernah mengatakan kehancuran pasti terjadi. Ia menekankan satu hal krusial. Takdir masih bisa diubah, kuncinya hanya satu, kebajikan pemimpin. Namun sejarah mencatat satu fakta pahit. Peringatan itu diabaikan. Pada tahun 1126, tepat di tahun Pingwu, pasukan Qin menerobos pertahanan dan menyerbu ibu kota Bianqing. Apa yang terjadi selanjutnya tercatat sebagai salah satu luka terdalam peradaban Tiongkok, peristiwa Qingkang. Kaisar, keluarga istana, selir, pangeran, semuanya ditawan. Mereka dipermalukan, diseret ke utara, dan dijadikan simbol kehancuran moral dan politik. Dinasti Song Utara runtuh. Peringatan Chang Chisian menjadi kenyataan, bukan karena takdir mutlak, melainkan karena penolakan untuk berubah. Lebih dari 1 abad kemudian, seorang pejabat bernama Cai Wang kembali menemukan pola yang sama. Dalam bukunya Ping Ting Kui Jian, ia mencatat bahwa selama lebih dari 1000 tahun, hampir setiap tahun Pingwu dan Tingwei selalu diiringi peristiwa ekstrim. Wafatnya kaisar, pemberontakan, kudeta, perang, hingga runtuhnya negara. Niatnya bukan menebar ketakutan, melainkan peringatan di masa damai. Ironisnya, justru karena itu, bukunya dianggap tabu dan ia dipenjara. Sejarah, sekali lagi, menolak mendengar suara yang tidak menyenangkan. 2026-2027, api zaman modern. Kini, jarum sejarah kembali menunjuk ke 2026 dan 2027. Jika unsur mistik dilepaskan dan kita menafsirkannya secara simbolis, Pingwu dan Tingwei adalah api ekstrim. Di zaman modern, api tidak selalu berarti perang terbuka. Ia hadir sebagai eskalasi geopolitik, perlombaan teknologi dan AI, krisis iklim, polarisasi sosial, kecepatan perubahan yang melampaui kesiapan manusia. Api zaman ini tidak meledak seketika, tetapi merambat, mengeringkan, lalu membakar tanpa ampun. Mungkin 2026-2027 bukan satu bencana tunggal, melainkan titik percepatan besar, momen ketika semua ketegangan yang terpendam mencapai ambang batas. Orang-orang kuno tidak pernah mengajarkan kepasrahan, mereka mengajarkan kesadaran. Ramalan bukan vonis, melainkan lampu peringatan di tikungan tajam sejarah. Ketika api menyala, yang diuji bukan hanya kekuatan, tetapi kejernihan batin dan kebajikan manusia. Sejarah memang tak bisa dihentikan, namun cara kita menghadapinya selalu pilihan. Apakah kita akan terbakar oleh api zaman, atau menggunakan cahaya untuk berubah dan bertumbuh? Mungkin inilah pesan terdalam yang ingin diwariskan Chang Chisian dan Cai Wang. Sebuah peringatan yang kini, sekali lagi, mengetuk pintu zaman kita. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.